program membahas tuntas barang kasus. Hotel Karir dan Indah Setiai. Untuk Metro TV. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di program Hot Room Metro TV, program pendidikan hukum terhebat sekarang ini. Betul sekali, tepuk tangan ya dong. Terima kasih. Topik kita malam hari ini adalah teror kredit kendaraan bermotor. Teror banget nih Bang. Jadi baru-baru ini ada kejadian yang lumayan viral nih Bang ya, yaitu melibatkan debt collector dan debitur. Yang meneror dia? Iya. Udah ada di sini kan? Udah ada di sini. Dan ini kejadiannya di Palembang dan Rawamangun. Ini mengenai kredit macet Bang. Jadi penasaran ya, sebelum kita tanyakan kepada narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjawab segala pertanyaan kita tentang tema kita malam hari ini, ada baiknya kita simak dulu kali ya Bang tayangan berikut ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Tindakan kekerasan oleh penagih hutang kembali meresahkan masyarakat. Kali ini terjadi keributan antara para penagih kredit kendaraan bermotor dan masyarakat di Jakarta dan Palembang. Di Jakarta, seorang penagih kredit macet kendaraan bermotor harus berhadapan dengan sejumlah pengendara ojol setelah berusaha menarik sepeda motor. Akibatnya, sang penagih kredit macet harus berurusan dengan pihak berwajib. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita pada saat itu adalah yang mereka lakukan atau modus-modus serupa yang sering ada. Seringkali mereka mengaku bahwa mereka adalah debt collector yang diberikan tugas oleh pihak leasing. Namun setelah nanti dia berhasil menguasai kendaraan dari korbannya, yang bersangkutan akan menggunakan secara pribadi atau menjual langsung kendaraannya kepada pihak lain. Jadi sama sekali tidak diserahkan kepada pihak leasing. Ini merupakan suatu modus yang seringkali dan biasa terjadi dan dilakukan oleh debt collector tersebut. Kejadian serupa juga terjadi di Palembang. Warga setempat melaporkan seorang debt collector ke polisi lantaran tidak terima motornya ditarik secara sepihak. Mulanya itu pada hari Jumat, waktu saya mau berangkat kerja ke Indralaya, dapat telepon dari rumah itu ngomongkan masalah tagihan itu ada debt collector di nunggu situ. Bincang, akhirnya ada pembicaraan yang nggak enak. Keluarlah. Setelah itu dia membuka tas itu, mengeluarkan berupa senpi. Seperti apa prosedur penarikan kendaraan yang kreditnya macet? Inilah pembahasan Hot Room. Oke, itu dia tadi tema kita, teror kredit kendaraan bermotor. Tapi sebelumnya Bang, untuk Anda nih, saya mau mengingatkan kembali yang memiliki kasus, Anda bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke Instagram yang tertera di layar kaca kami, atau bisa juga ke email, atau di Instagram paling hot. Paris Official. Oke, pertanyaan pertama adalah langsung kepada ke Pak Wira. Pak Wira, pemilik perusahaan security service. Selamat malam Pak. Pak Wira, sebagai pemilik security service, Bapak yang mengelola debt collector? Salah satunya, iya. Salah satunya, jadi penyedia debt collector Bapak? Salah satu dari jasa kami. Iya. Untuk kontrak Anda dengan perusahaan leasing apa? Perusahaan kreditur lah. Surat-surat apa yang Anda terima? Jadi dari perusahaan leasing nanti kasih kita kesempatan untuk bidding. Kita ambil berapa debitur yang ngacet. Di situ nanti ada berapa orang, kita ambil berapa kontraknya baru kita jalankan. Surat kuasa apa, wewenang apa yang dikasih kepada Anda untuk kirim orang turun ke jalan untuk ngambil motornya? Sebetulnya itu sama aja kayak kita mempekerjakan orang untuk tagih saja itu Bang. Dapat surat kuasa atau dari direksi? Kami keluarkan surat ke apa? Pertama Anda dapat dulu surat kuasa dari perusahaan leasing. Pasti itu ada perjanjian. Terus Anda suruh Anda buat begitu? Betul.
untuk tarik itu motor. Betul. Instruksinya apa? Kalau nggak dikasih rampas saja atau begitu kata-katanya? Oh enggak, Bang. Jadi gimana dong? Jadi kalau di penagihan tuh ada R2 dan R4. R2 itu roda 2, terus ada roda 4. Ya. Nah kalau dari perusahaan kami roda 4. Oke. Nah kalau si eksekutornya ya, pelaku yang di jalan si mata elangnya ini, mereka yang melakukan penagihan di lapangan, tetapi kita mengarahkan supaya dibawa ke leasing untuk Jadi diproses. Anda mengkoordinir si mata elang inilah yang turun ke lapangan untuk mengambil mobil ini, begitu? Betul. Sesudah itu sesudah perintahnya bagaimana? Apakah langsung disuruh turun penumpangnya, pemiliknya, baru ambil motornya atau mobilnya gimana? Perintah dari Bapak gimana? Enggak. Dari kami kita arahkan dia untuk ke kantor, untuk bereskan pembayarannya. Tapi kan kebanyakan mobilnya langsung diambil di tengah jalan, nggak pernah dibawa ke kantor. Itu di luar ini kita ya, pengawasan kami ya. Gitu. Terus sudah dibawa, misalnya dibawa ke kantor, motor atau mobil itu. Terus pada akhirnya kan mobilnya diambil kan? Kalau dia tidak sanggup ya dia punya hak untuk ngejual dulu sih sebetulnya. Tapi kan kenyataannya nggak pernah deh kolektor begitu langsung diambil, atau apakah diambil di jalan atau diambil di kantornya si kreditur. Akhirnya kan mobil itu diambil dan kemudian nasib mobil itu nggak tahu lagi kemana, dan cicilan yang sudah dibayar misalnya sepertiga pun nggak pernah dipertanggungjawabkan, begitu. Begitu yang terjadi. Saudara lagi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, tapi kami dari kantor tidak mengarahkan si debt collector itu untuk melakukan perampasan. Ya. Tapi sampai terjadi kekerasan di jalanan tuh bagaimana Pak? Apakah dari perusahaan tidak mengkontrol apa bagaimana? Itu pribadinya masing-masing dari pekerja itu. Ada juga yang bagus kok kerjanya. Kalau si pemilik mobil itu langsung menyerah, ya bagus. Kalau nggak mau turun, itu perintah dari kita tungguin. Kami tungguin ditungguin di mana? Di jalan raya atau di lokasinya, di tempat dia. Tapi biasa kan dicegat di tengah jalan. Itu metode yang dilakukan oleh pelaku penagihan sih. Begitu. Iya. Oke. Mereka punya metode masing-masing. Kalau dari kami kan kita arahkan sesuai prosedur ya. Kita juga nggak mau kena masalah hukum ya. Kalau itu dari perusahaan Bapak seperti itu ya, memang selalu dikontrol dan juga ada prosedur yang baik. Yang menyuruh. Iya, kita langsung ke Pak Suwandi Wiranto, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pak Suwandi, kalau perusahaan leasing atau kreditur mau menyuruh mata elang atau debt collector untuk turun ke jalan, surat apa yang kalian kasih sebagai kewenangannya? Oke, saya harus jelaskan secara rinci. Ya. Jadi penagihan itu sifatnya tenaga jasa penagih itu bisa tenaga jasa kolektor dari perusahaan atau kita intern atau ekstern. Nah, di dalam penagihan itu kita mempunyai cara ada 4. Satu, debitur ada. Unitnya ada. Ini yang biasa dilakukan penagihan secara intern, karena masih bisa bertemu. Yang B, yang tadi A, yang B adalah debitur ada, unitnya tidak ada. Artinya unit sudah beralih ke orang lain, dijual atau di overalih kredit. Yang ketiga, debiturnya tidak ada, unitnya ada. Berarti dia sudah kabur kemana kita nggak tahu, tapi dipegang orang lain juga. Terus? Yang keempat, ini yang sabu-sabu, satu buta satu buram, debitur tidak ada, unit tidak ada. Ini yang 3 masalah ini yang menjadi masalah yang sebenarnya 3 masalah ini juga tidak banyak secara total jumlah konsumen kita ada 21 juta sekarang. Paling sekitar 2,5% yang bermasalah. Kalau yang sering kejadian dicegat di jalan, terus dipaksa turun, mobilnya diambil, itu juga salah satu dari 4 itu. Nah, kalau kita bicara modus apa yang terjadi di lapangan, yang tadi juga disampaikan terjadi yang di Rawamangun, Bang Hotman, itu adalah sebenarnya benar tidak dia mendapat surat kuasa dari perusahaan pembiayaan, karena setiap kolektor atau jasa penagih semuanya harus mengikuti ujian sertifikasi. Sertifikasi itu bentuknya dalam bentuk seperti SIM, surat izin menagih. Nah, dia harus juga bawa sertifikat fidusia kalau mau mengeksekusi. Kalau hanya menagih tidak perlu bawa surat itu, kan itu hanya menagih biasa. Ketiga, dia juga harus membawa sertifikat fidusia. Prosedural ini harus dijalankan berikut surat kuasa yang kita berikan kepada kolektor. Nah, surat kuasa itu sebenarnya pertama ada perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan jasa kolektor. Setelah itu, setiap karyawan dari perusahaan jasa kolektor itu harus bersertifikasi. Nah, keempat,
kita memberikan kuasa itu kepada karyawan dari perusahaan jasa kolektor itu, bukan kepada PT. Karena untuk mengeksekusi itu adalah diberikan wewenang kepada siapa yang mau mengeksekusi. Pada akhirnya intinya adalah karena tidak dibayar kredit, mobil atau motor ditarik, itu intinya. Eksekusi. Pertanyaannya begini, itu motor atau mobil dijaminkan nggak ke leasing atau ke kreditur? Yang pasti dijaminkan. Begini, namanya apa jaminannya? Jaminannya itu dengan jaminan fidusia. Fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Betul. Oke. Pertanyaannya, baru-baru ini keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Akhir 2019 yang mengatakan, halo perusahaan leasing, nggak boleh lagi begitu. Kalau kamu eksekusi fidusia, harus kecuali si debiturnya sukarela, boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak dia sukarela, harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Boleh gugatan permohonan eksekusi. Penetapan. Keluarlah penetapan, biasanya makan waktu 2 atau 3 bulan. Itu udah jelas penafsirannya. Itu ditaati atau gimana? Nanti kita jawab. Kalau saya boleh jawab bukan soal ditaati. Tahan dulu Pak. Kita akan kembali, tentunya perbincangan kita semakin menarik, dan sebenarnya juga kita sudah mengundang korban tapi tidak bersedia hadir karena adanya gangguan-gangguan dan masih ada teror-teror ternyata. Debt collector juga. Dari debt collector dan lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami hanya di Hot Room. Preman serang beraksi, wajah dingin dan seram, tak benar kau. Jangan kau coba kawan, cari perkara, sejurus berarti beberapa. Top si papa preman-preman, top si papa metropolitan, top si papa